Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang pemangkasan penting dalam budidaya tanaman pisang. Jadi dalam budidaya tanaman pisang, bagaimana tanaman pisang kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, pertumbuhannya cepat, berbuahnya cepat, dan produk buah yang dihasilkan akan lebih optimal. Dan yang lagi-lagi sangat penting adalah agar tanaman pisang kita dapat mencegah berbagai macam serangan hama penyakit. Maka pada kesempatan kali ini ada 5 pemangkasan penting yang harus kita lakukan untuk mendapatkan tanaman pisang kita dengan hasil yang optimal. Nah, apa saja sahabat tani? Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama, pemangkasan yang harus kita lakukan adalah pemangkasan pada anakan atau tunas pisang atau penjarangan anakan pisang. Nah, pun yang pertama ini untuk tanaman pisang ya, yang kita pelihara dalam satu rumpun ini cukup 3 saja, 1 indukannya, 2 tunasnya. Nah, 2 tunasnya, tunas ini 1 yang besar, 1 yang kecil, itu adalah ideal dalam budidaya tanaman pisang. Nah, yang lainnya harus kita lakukan pemangkasan. Jadi yang kita pelihara dalam satu rumpun, induknya yang pertama, yang kedua tunas yang agak besar, kemudian yang ketiga adalah tunas yang agak kecil. Nah, ini idealnya di dalam kita memelihara pisang atau dalam satu rumpun tunas yang harus kita pelihara. Kemudian pemangkasan berikutnya adalah pemangkasan pelepah daun pisang yang sudah mengering. Jadi pelepah pisang ini biasanya pada bagian batang sembunyi sudah banyak yang mengering. Nah, itu harus kita lakukan pemangkasan. Demikian juga daun-daun yang sudah mengering, itu juga kita harus lakukan pemangkasan ya. Kemudian yang ketiga, pemangkasan penting yang harus kita lakukan adalah pemangkasan pada atau pengurangan pada daun pisang. Di daun pisang yang sehat ya, walaupun itu sehat, tetapi harus kita lakukan pengurangan ya, dengan cara kita potong pada bagian daunnya yang sehat tadi, kita potong kira-kira kita sisakan daunnya sekitar 30 cm. Jadi tidak kita potong mentok sampai pada pelepahnya sampai sini, tapi kita harus memotongnya, kita sisakan 30 cm. Nah, idealnya sahabat tani dalam memelihara daun pisang itu idealnya kalau pisangnya masih pada fase pertumbuhan atau fase vegetatif, cukup kita pelihara 8 sampai 10 pelepah daun saja. Yang sisanya perlu kita lakukan pengurangan. Kemudian kalau sudah masuk kepada fase generatif atau fase pembuahan, maka cukup kita pelihara 6 sampai 8 pelepah daun. Nah, ini untuk masalah pemangkasan pada daun pisang. Nah, yang keempat dan yang kelima ini terkait dengan buah pisang. Nah, pemangkasan yang keempat adalah jantung pisangnya. Jadi jantung pisang yang begitu sudah keluar buah terakhir harus kita lakukan pemangkasan. Nah, buah terakhir itu biasanya keluar yang terakhir, kemudian ciri buahnya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, inilah yang disebut dengan buah yang tidak produktif. Itulah yang buah yang terakhir. Adapun nanti kelopak penutup buah pisang masing-masing daripada sisir pisang itu nanti akan tetap terbuka, tapi dia akan berguguran. Nah, setelah keluar buah yang terakhir yang tidak produktif tadi harus kita lakukan pemangkasan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah pemangkasan pada bunga jantannya, yaitu pada bagian ujung daripada buah pisang. Nah, itu juga harus kita lakukan pemangkasan. Nah, kelima hal ini sangat penting sahabat tani dalam budidaya tanaman pisang, di mana tadi membatasi anaknya dengan melakukan penjarangan atau pemangkasan tunas pisang, kemudian pembasasan pelepah-pelepah atau daun yang sudah mengering. Kemudian yang ketiga tadi adalah pemangkasan pada atau pengurangan pada daun pisang, pemangkasan pada jantung pisang, dan pemangkasan pada bunga jantan pisang. Nah, ini kenapa harus kita lakukan hal ini sahabat tani? Apa pentingnya harus kita lakukan pemangkasan tadi? Apa sih tujuannya atau manfaatnya? Nah, yang pertama untuk menghentikan aliran nutrisi ke arah yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau banyak anakannya kita pelihara, aliran nutrisinya berbagi sehingga tidak fokus kepada induk yang akan kita siapkan untuk berbuah, dan juga anakan atau tunas yang kita siapkan untuk generasi berikutnya. Demikian juga pembatasan pada daun pisang.
cukup sesuai dengan idealnya saja. Artinya idealnya ini sudah jelas, sudah standar maksimum tanaman pisang itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah untuk mencegah terjadinya kelembaban. Karena kalau anakan pisang terlalu banyak, ya, di mana rumpun pisang juga akan menjadi rimbun, maka akan terjadi kelembaban yang tinggi. Dan kelembaban yang tinggi itu menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya virus, jamur, dan bakteri. Kemudian yang ketiga, untuk memaksimalkan suplai sinar matahari, agar suplai sinar matahari mulai dari daun, pelepah daun, kemudian batang semut sampai kepada bagian paling bawah atau bagian tanah atau rumpun pisang kita, sehingga tidak terjadi kelembaban tadi. Maka suplai sinar mataharinya sangat dibutuhkan, harus bisa masuk secara optimal. Kemudian yang keempat, agar supaya tanaman pisang kita pertumbuhannya lebih cepat. Nah, kalau pertumbuhannya lebih cepat, maka berbuahnya pun juga akan lebih cepat, ya. Kalau tanaman kita cukup nutrisi, maka dia akan memiliki daya tahan yang kuat. Nah, ini manfaat kenapa kita harus melakukan pemangkasan-pemangkasan tadi. Nah, yang kelima, agar produk buah pisang yang kita miliki bisa lebih optimal, dimulai dengan tandannya yang lebih panjang, kemudian jumlah sisir dalam satu panjang lebih banyak, serta panjang dan besarnya buah dalam satu sisir, serta jumlah buah dalam satu sisir akan lebih optimal. Yang keenam, itu agar proses fotosintesis dapat berjalan secara optimal. Nah, sedangkan syarat proses fotosintesis itu bisa berjalan maksimal apabila ada suplai sinar matahari yang cukup, kemudian nutrisi di dalam tanah tadi cukup, kemudian juga ada airnya atau mineralnya, sehingga proses fotosintesis ini akan berjalan dengan optimal. Nah, kalau terlalu rimbun, tanahnya lembab, kemudian kurang unsur hara karena perebutan nutrisi di antara tunas-tunas pisang, nah ini akan mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah supaya tanaman kita dapat terhindar atau dapat mencegah dari berbagai macam serangan hama penyakit. Nah, kalau nutrisinya cukup, kemudian suplai sinar mataharinya cukup, kelembabannya terjaga. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka tanaman kita akan memiliki daya tahan yang kuat, sehingga akan sesuai dengan yang kita kehendaki. Apa sih yang kita kehendaki dalam budidaya tanaman pisang? Pertumbuhannya cepat, berbuahnya cepat, hasil produk buah yang dihasilkan lebih optimal. Dan yang terpenting lagi adalah agar tanaman pisang kita dapat mencegah dari berbagai macam serangan hama penyakit. Nah, inilah sahabat tani kenapa harus kita lakukan pemangkasan-pemangkasan yang kita bahas dalam 5 hal tadi. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.